AF ketakutan sendiri perkara sok tahu soal kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki, dicecar berbagai pertanyaan yang dilontarkan Hotman Paris. Pernyataan Ibtu Rudiana selama ini paling ditunggu publik. Sebab, Ibtu Rudiana disebut mengetahui peristiwa kasus Vina Cirebon. Kini Ibtu Rudiana tak lagi ragu menampakkan dirinya sekaligus memberi beragam keterangan. Saat konferensi pers yang diadakan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina di Jakarta, beberapa waktu lalu, Hotman Paris bertanya sejumlah hal. Dari mana kenal Dede dan AF sampai tahu dia adalah saksinya? Ujar Hotman Paris dilihat tribunnewsbogor.com, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Rudiana menjelaskan tidak melihat adanya CCTV yang mengarah ke TKP, sementara AF dan Dede terlihat di tempat cuci steam. Kemudian ada Dede dan AF depan cuci steam. Terus disamperin. Semua orang ditanya tapi AF dan Dede yang kasih info, kata Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana pun mengatakan penangkapan para terpidana kasus tersebut bukan rekayasa, melainkan kesaksian AF dan Dede. Dia menerangkan dari kesaksian tersebut, penyidik kepolisian lantas mengembangkan ke penyidikan. Saya mendasari informasi saudara AF dan Dede yang melihat ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Dilihatkan foto motor yang ada di Polsek Talun, jelasnya. Rudiana mengungkapkan AF mengaku mengetahui wajah para pelaku yang saat ini menjadi terpidana. Info AF hafal orangnya. Saya tukar nomor sama AF. AF menginfokan orang yang ribut-ribut kumpul di sekitar SMP 11. Saya kesana baik-baik untuk mengajak mereka ikut ke kantor. Sudah di kantor, mereka mengakui mereka yang melakukan. Itu dasar tersebut, paparnya. AF tertekan. Sementara itu, AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon, hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke 7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Dwaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya,
Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duadji mengungkap soal kong-kali-kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno Duadji saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno Duadji menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain? Kata Susno Duadji dikutip dari tayangan salah satu TV swasta. Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong-kali-kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai, jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus, terangnya. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno Duadji masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno Duadji akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno Duadji, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal.
Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia ada langsung live. Ya Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma 1 Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di layar